Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad, Allahus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Thumma alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala nabiyya wa la rasula ba'dah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Amma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa ittaqillaha mastata'tum. Wa qala aidan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah wa bai'il gharar. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Biji, Bapak Haji Sudirman SH beserta dengan seluruh anggota pimpinan. Yang sama-sama kita hormati Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa beserta seluruh jajaran pengurus, jamaah salat subuh, dan juga jamaah studi Islam Sabtu pagi atau sispa, yang seluruhnya mudah-mudahan kita semua diberikan berkah, rahmat, taufik, dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita semua bisa kembali bersilaturahim. Silaturahim yang kemudian mudah-mudahan Allah jaga sehingga silaturahim kita masih terus tersambung sampai dengan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya hingga sampai kepada kita semua yang masih terus berupaya mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan, baik yang disabdakan, dicontohkan, ditetapkan, dan dicita-citakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah pengajian siswa rahimakumullah, apa yang akan dibahas pada pagi hari ini sesungguhnya bukan hanya sekedar transaksi pertukaran barang ataupun jasa, akan tetapi lebih luas dari itu. Karena apa? Karena kalau transaksi pertukaran barang dan jasa itu memang masuk kategorinya bisnis. Sedangkan kalau bicara ekonomi, dalam bahasa Arab disebut dengan al-iqtisad. Kalau perkara-perkara tentang ekonomi disebut dengan al-iqtisadi, itu adalah tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Hal yang paling mudah didapat adalah apa yang kita rasakan pada saat pengajian ini. Ada akses listrik, ada saat diproduksi, ada saat didistribusi, ada saat dimanfaatkan oleh kita sekarang. Yang kalau masjid ini bayar tiap bulan, prabayar atau pasca bayar listriknya? Pasca bayar.
Proses produksinya melalui apa? Indonesia itu masih menggunakan batu bara. Belum mulai transisi energi. Ya. Jadi belum mulai transisi energi. Harusnya sudah mulai transisi energi. Karena apa? Karena negara-negara maju sudah mulai meninggalkan energi yang tidak terbarukan ini. Sudah mulai beralih ke energi yang terbarukan. Ya, seperti cahaya matahari, kemudian gelombang air gitu. Yang kemudian bisa sustain, berkelanjutan. Sementara batu bara itu sejak awal diproduksi, atau kita boleh ambil pilih pertama dimulai revolusi industri pertama, ditemukannya mesin uap oleh James Watt, gitu kan? Lalu kemudian mulai ada produksi secara massal dari masyarakat pertanian, kemudian masyarakat yang dalam bentuk industri, pabrik, dan lain sebagainya. Itu diantaranya dimulai dari persoalan ditemukannya mesin uap dan bahan baku pertamanya adalah batu bara. Sayangnya sampai dengan hari ini sudah banyak penelitian menyebutkan bahwa batu bara adalah energi yang kotor, lubang-lubang tambangnya bermasalah, tidak bisa tidak bisa dikembalikan seperti semula gitu. Lubang-lubang tambang batu bara. Lalu kemudian belum lagi hasil pembakaran batu baranya merusak lapisan ozon yang berdampak, kontribusi perubahan iklim paling besar itu diantaranya adalah batu bara, menyebabkan climate crisis atau global warming, berdampak pada es kutub mencair yang kemudian sudah banyak dirasakan oleh orang-orang yang berada di pesisir pantai. Kayak seperti di Jakarta Utara, daratan lebih rendah, bukan daratan, lautan sudah lebih tinggi daripada daratan. Ditambah kalau di Jakarta, gedung-gedung besar itu air tanah disedot banyak. Maka air tanahnya turun 10-12 cm tiap tahun, air lautnya naik. Diprediksi 2050, 2045, 2050, kalau nggak ditangani, air laut sampai ke Istana Presiden. Ya, jadi kalau orang nyebut 2045 Indonesia emas, jangan-jangan ini Indonesia cemas. Ya, itu jadi persoalan. Di wilayah Pati, Kudus, banyak pesisir yang tadinya tambak sekarang jadi pantai. Itu persoalan. Nah, dalam perspektif Islam itu ada sebetulnya, ya, tentang hal-hal yang demikian ini. Jadi kalaupun ada proses produksi, apakah bahan baku yang diproduksi itu bahan baku yang berkelanjutan? Bahan baku yang tidak merusak lingkungan. Meskipun dalam Al-Quran diprediksi, Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidinas. Nampak kerusakan di darat dan di lautan. Ulahnya siapa? Ulahnya manusia. Tapi pertanyaannya, manusia yang bagaimana? Gitu. Ya memang yang menyedihkan penguasanya bukan orang Islam. Tapi yang jadi persoalan, umat Islamnya juga belum disebut kuntum khairu ummah. Itu persoalannya. Ya. Siapa pemain-pemain utama ekonomi di Indonesia? Bukan kita. Dan ekonomi bukan hanya dagang semata, tapi bicara produksi, distribusi, dan konsumsi. Begitu. Nah, itulah kenapa kalau di kampus-kampus ada fakultas ekonomi dan bisnis. Jadi kalau ekonomi lebih makro,
Bisnis itu lebih mikro. Ekonomi itu bicara produksi, distribusi, konsumsi, berarti ada keadilan, soal keadilan di situ. Karena kalau bicara produksi bahan baku, nah tiap wilayah di dunia beda-beda. Ada yang kaya akan minyak, ada yang kaya akan batu bara, ada yang kaya akan nikel, timah. Nah ini kan ada problem-problem itu. Ya. Problem-problem yang harusnya diselesaikan. Ada korupsi dan kebocoran sumber daya alam 271 sampai 300 triliun. Dan juga mungkin pernah saya sampaikan bahwa tahun 2014 KPK bikin studi. Apa studinya? Studinya diantaranya kalau Indonesia nggak dikorupsi, maka tiap kita per kepala dapat uang dari negara cuma 20 juta tiap bulan. Padahal negara kita kaya banget. Maka ada masalah di situ. Nah, dan dalam Islam itu sebenarnya semuanya sudah ada, sudah diatur norma-normanya, akhlak-akhlaknya atau etikanya. Ya, kalau etika judulnya kan etika ya. Etika itu sebenarnya ilmu filsafat. Jadi kalau etika itu adalah yang dibahas tentang apa yang pantas dan tidak pantas. Bukan hanya sah secara hukum dan tidak sah secara hukum. Itu etika. Ya. Misalnya kalau di dalam kantong kita ada uang 50.000 2 lembar, lalu kemudian yang satu baru diambil dari ATM, yang satu sudah seminggu dilipat-lipat. Kira-kira yang kita masukkan ke dalam kotak amal, itu yang mana? Yang masih bagus atau yang sudah dilipat-lipat? Ini kita belum bicara ada di dalam kantong itu 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Tapi kita bicara tentang 2 lembar yang sama nilainya tapi beda kondisinya. Kalau dia milih yang masih lurus, maka beretika dia. Gitu ya. Beretika dia. Itu bicara etika. Etika itu bukan hanya tentang hukum semata, ansih. Jadi kalau ada orang, misalnya tidak ada larangan buang air kecil di lampu merah. Nggak ada. Ada nggak hukum? Lalu kalau ada orang buang air kecil di lampu merah, itu kemudian dipenjara. Nggak ada. Tapi itu secara etika saja. Secara norma. Nah itu penting. Jadi orang Islam itu menjunjung etika. Kalau dalam bahasa Islam disebut dengan akhlak. Saya langsung saja ya, mukadimahnya mungkin terlalu lama. Nah, etika bisnis atau ekonomi Islam klasik ini saya ambil sebetulnya ini mungkin ringkasan dari tesis dulu waktu ambil S2 karena S2 saya tentang ekonomi Islam. Diambil dari Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, kemudian juga Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa atau Al-Hisbah, kemudian Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah, Imam Asy-Syatibi dalam Maqasidus Syariah. Ini yang klasik, meskipun mereka ini bukan spesifik ahli ekonomi, Pak. Tapi mereka ini adalah polimet. Polimet itu satu orang bisa menguasai lintas disiplin ilmu karena saking pinternya. Ya. Kalau Bapak buka misalnya Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah ya yang halamannya 700 sampai 800 halaman. Muqaddimah ini dibaca juga sama Mark Zuckerberg. Ya? Padahal ini muqaddimah, Pak.
pembukaan dari kitab aslinya namanya Al-Ibar. Ya. 700 sampai 800 halaman di rumah ada itu. Nah, itu dia bicara bukan cuma tentang keislaman semata, tapi bicara sejarah, bicara fisika. Ibnu Khaldun tuh, Pak. Luar biasa. Jadi keilmuan ulama di masa lalu itu lintas disiplin ilmu. Ya. Saya lagi baca buku seorang seorang yang dianggap komunis karena mungkin waktu itu terjadi peralihan kekuasaan ke Orde Lama, maka buku-buku Orde Baru, maka buku-buku yang agak-agak berbau kiri lalu kemudian banyak diberangus. Bukunya Tan Malaka, Madilog, yang Buya Hamka juga baca buku itu. Dia Islam, tapi mungkin awal-awal ikut komunis, tapi komunis awal. Lalu kemudian tidak bersetuju pula dengan PKI itu sendiri. Bahkan Tan Malaka itu kemudian juga waktu Musso belum kembali dari Rusia, itu di antara yang mau dipenggal kepalanya adalah Tan Malaka. Nah, Tan Malaka itu, Pak, luar biasa itu. Bukunya itu juga bukan hanya bicara tentang judul Madilog. Madilog itu kan materialisme. Kemudian Madilog ya dialog dan juga logika. Orang Padang beliau. Itu dia hampir, kalau kadang-kadang saya suka nyebut, Islamnya kuat, Pak, sebenarnya. Lalu kemudian dia di situ bicara matematika juga. Nah, Buya Hamka itu ngebaca itu, lalu kemudian dia punya perspektif yang lain. Ya, tentang ada beberapa orang yang berpaham sosialis tapi sebenarnya Islam. Nah, ini luar biasa. Kita langsung saja, Pak, ya. Aduh, kecil nih Ustadz Trino. Bawa Bapak kebaca nggak di belakang? Hah? Apalagi yang di samping. Kalau dalam Imam Al-Ghazali saja, kalau rata-rata kan Ihya Ulumuddin itu kitab Tazkiyatun Nafs gitu ya. Padahal beliau menulis Ihya Ulumuddin itu juga di dalamnya ada hal-hal yang terkait dengan ekonomi. Yang pertama, bahwa ekonomi atau bisnis menurut Imam Al-Ghazali harus berbasis tauhid. Ini hampir semuanya, Pak, ya. Hampir semuanya apa saja yang dikaryakan oleh para ulama, baik klasik ataupun kontemporer, segala sesuatu yang berbasis tauhid. Tauhid itu berarti, tauhid itu ada dua, Pak. Jadi tauhidullah itu dimaknai dengan mentauhidkan dan pentauhidan. Mentauhidkan itu dia meyakini bahwa Allah sebagai sesuatu yang ahad, sebagai konsep ilmu. Ya, maka ilmu tauhid itu nanti diantara jadi akidah, jadi usuluddin, jadi fiqhul akbar. Tapi ada pentauhidan. Pentauhidan itu membumikan nilai-nilai tauhid. Misalnya, kita ini berasal dari yang ahad. Maka dilarang untuk melakukan berbagai macam kemunkaran dalam bentuk riba, dalam bentuk goror, dalam bentuk maisir yang ada di dalam aktivitas ekonomi dan bisnis. Karena itu merusak hubungan kita dengan orang lain. Karena kita berasal dari yang ahad. Kalau kita hubungannya rusak, maka di saat yang sama kita merusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berasal dari yang ahad, yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ada yang menyakiti satu dengan lainnya, maka sesungguhnya kita pun sedang menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dari Allah Subhanahu wa taala semuanya.
Bahkan termasuk bukan cuma terhadap manusia, tapi juga terhadap lingkungan. Itulah kenapa ada ekonomi, ada ekologi. Dua-duanya diawali dengan eco. Harapannya eco-friendly. Jadi sustainable, environmental. Jadi lingkungannya terus berlanjut. Ya, harapannya nanti bisa dihubungkan sebetulnya dengan maqasidus syariah Imam Asy-Syatibi. Jadi kalau ada orang memproduksi, ya, ada orang memproduksi mengambil sesuatu dari perut bumi ataupun menanam sesuatu di bumi Allah. Pertanyaannya, kalau dia ambil sesuatu dari perut bumi, lalu pertimbangkan bagaimana masa depan keturunan kita. Maka ini ada yang disebut dengan hifzun nasl. Apa itu hifzun nasl? Menjaga keturunan. Kalau yang kita ambil batu bara, bagaimana keturunan kita? Kalau diprediksi 2050 air kemudian naik, lalu bagaimana dengan cucu kita besok? Lalu berapa suhu bumi kita? Itu penting. Kalau di Al-Quran itu kan disebutkan wa ma min dabatin fil ardi wala yatiru bi janahaihi illa umamun amsalukum. Dan tidaklah binatang melata dan burung yang terbang dengan kedua sayapnya illa umamun amsalukum, kecuali mereka itu umat yang sama seperti kalian, punya hak. Kita boleh memanfaatkannya, tapi dilarang untuk merusaknya. Nah, ini penting Pak ya, karena kita butuh tempat tinggal kita butuh tumbuhan, kita butuh hewan. Dan ekonomi semua dimulai dari situ. Bapak minum susu di rumah, ada air, lalu kemudian apa nanti sarapannya disajikan, itu ada proses produksi. Kalau dia sate berarti diambil dari ayam, bagaimana ayam itu dipelihara, makanannya seperti apa, dari mana makanan sumbernya, itu harus berpikir sampai situ Pak. Itu bicara tauhid ya. Kemudian ada fardu kifayah. Artinya segala sesuatu dalam ekonomi itu harus ada yang menjalankan. Tidak mesti semuanya. Ya. Karena mungkin ada yang mengajar. Meskipun mengajar boleh jadi ada sisi ekonomi juga. Kalau di lembaga yang resmi, berarti yang dijual oleh dia adalah jasa. Karena mengajar. Ada murid bayaran. Iya kan? Lalu kemudian ada guru yang kemudian memberikan hak atas bayaran murid tentang jasa pengajarannya. Ya, meskipun meskipun mungkin tidak disebut profit oriented, orientasinya bukan profit. Mungkin social oriented. Tapi kan ada gaji di situ. Ya. Kemudian harus selalu dzikir kepada Allah. Yang kelima, tidak terlalu berambisi, nggak boleh berlebihan. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, di antaranya apa? Dijelaskan dalam Ihya Ulumuddin itu, Imam Al-Ghazali menyebutkannya, janganlah jadi orang yang pertama kali berangkat ke pasar, lalu kemudian pulang paling terakhir. Menurut Imam Al-Ghazali itu. Sehingga dia lupa untuk cari ilmu. Itu. Kalau menurut perspektif ulama di masa lalu, jadi bicara ekonomi itu kan untuk melanjutkan kehidupan. Tapi pokoknya adalah cari ilmu. Begitu. Tapi kan kadang-kadang kalau kita, gimana caranya? Lalu kemudian sampai di benak kita. Mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Gitu kan? Pertanyaannya, apakah kemudian kalau dapat keuntungan memberikan manfaat sebesar-besarnya? Kadang-kadang banyak yang kelewat. Untung sebesar-besarnya, ya buat dirinya. Tapi belum tentu untung kemaslahatannya itu dibagikan untuk orang lain. Ya, menjauhkan subhat yang samar, kemudian terus bermuhasabah.
Ukurannya adalah athaman al-misl. Ya, yaitu keuntungan yang wajar atau harga yang wajar. Kemudian kalau bertransaksi dengan orang miskin, itu transaksinya jangan ketat-ketat, dimudahkan. Ihsan dalam menagih hutang berarti yang menagih memberikan kelonggaran, tapi sekaligus juga memberikan peringatan atas batas jatuh tempo dari utang. Tapi kalau nggak mampu, ya gimana lah caranya diberikan kelonggaran? Ihsan dalam membayar utang berarti yang membayar pun kalau dia udah jatuh tempo berusaha sekuat tenaga untuk dibayarkan. Jadi satu sisi piutang bertoleran, di saat yang sama yang berhutang itu harus punya komitmen untuk membayarkan hutangnya sampai jatuh tempo. Luar biasa sebetulnya ini. Kemudian transaksi batal jika pembeli menyesal dengan apa yang dia beli. Ini banyak jual beli online nih. Kadang-kadang jual beli online itu nggak sesuai dengan apa yang dideskripsikan. Ya alhamdulillah sebetulnya di sistem kita jual beli online itu seringkali dananya di hold, barang dicek, namanya apa kalau buka box apa? Unboxing, lihat kan barangnya sesuai nggak dengan deskripsi. Kalau nggak sesuai dikembalikan. Dananya pembayaran di hold. Kalau sudah dikembalikan, lalu kemudian uang itu kembali ke kita. Paling kita bayar transaksi jasanya ya mungkin. Karena ada pihak ketiga yang menjamin transaksi. Sementara kalau diukur di masa Nabi, itu Nabi pernah bersabda, la tabi'a ma laisa laka indak. Kalian nggak boleh ngejual sesuatu yang tidak ada pada kalian. Misalnya, banyak juga kan penjual-penjual online barangnya nggak ada. Tapi ketika apa? Ketika ada yang request tuh barang, dia sudah pasarin, baru dia kemudian minta ke produksi. Barangnya gitu. Maka di masa Nabi mungkin ini nggak ada transaksi begini. Ya, itu penting itu. Ya, kayak ada Shopee, ada Tokopedia. Meskipun yang rumit, yang banyak masalah itu adalah pay later itu. Tahu pay later, Pak? Ya, ngambil bayar belakangan. Itu kan ada bunganya juga itu. Ya, transaksi itu repot. Makanya jangan pay later lah. Bayar cash saja. Nanti kalau udah utang-utang nanti ada ribanya juga. Kemudian kelonggaran dalam cicilan kepada fakir miskin. Lalu kemudian menghindari kezoliman. Ya, kezoliman dalam transaksinya atau kezoliman dalam produk dan jasanya. Ya. Ya, jadi kezoliman dalam hal transaksinya, sudah transaksi ternyata menipu. Dulu sebelum ada Tokopedia, sebelum ada Shopee, saya 2 kali ketipu transaksi online itu. Karena terbawa situasi, sudah keburu nafsu, mungkin imannya kurang, ada orang memasarkan handphone second, ya, lalu kemudian saya bayar aja transfer, ternyata dia kirim nomor resinya palsu. Ya udah, habis itu dia hilang, berarti saya ketipu itu. Nah, itu namanya zolim dalam transaksi. Ya, begitu. Itu penting itu. Kemudian Ibnu Taimiyah, percepat aja ya. Karena dia memang tidak spesifik. Ini ada dalam Majmu' Fatawa dan Al-Hisbah. Ada yang kemudian disebut dengan thaman al-mithl, ya, harga yang wajar. Sebenarnya kalau dalam ekonomi itu ada Adam Smith. Adam Smith itu nyebutnya, orang banyak menyebut dia bapak kapitalisme. Kenapa nyebut bapak kapitalisme? Karena ekonomi diserahkan ke pasar. Padahal kalau baca buku yang lain, Adam Smith itu
terlalu husnuzon sama manusia. Kenapa diserahkan ke pasar? Karena bagi Adam Smith, manusia itu hakikatnya baik. Tapi faktanya sebaliknya. Kalau diserahkan ke pasar, maka yang kaya itu akan memakan yang miskin. Itu tabiatnya. Memang termasuk ya Pak, demokrasi model kita itu sebetulnya ada sisi kritik juga. Ketika semua diserahkan ke pasar, terbuka, one man one vote, itu kan ada kezoliman di situ. Antara suara guru besar dengan suara pencuri, itu nilainya sama. Belum lagi pasar terbuka, lalu ada potensi money politik misalnya. Itu masuk itu yang besar-besar. Maka yang menguasai adalah mereka-mereka yang punya kapital besar. Begitu juga dalam ekonomi. Maka harga yang wajar, Ibnu Taimiyah menyebutkan negara harus juga terlibat untuk mengatur harga yang wajar. Begitu. Ya. Harga yang wajar ya pasti dinilai dari berapa biaya produksinya, berapa biaya distribusinya. Ya. Kesetaraan dalam keuntungan, nggak boleh ambil untung gede-gede. Ini udah terjemahannya ya Pak. Berdasarkan mekanisme pasar. Nah ini disebutkan Ibnu Taimiyah ini agak husnuzon juga sama masyarakat. Tapi di saat yang sama, ya, di saat yang sama dalam kitab Al-Hisbah terutama ya, Al-Hisbah al-amru bil adli wa nahyi anil munkar gitu ya. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Itu disebutkan bahwa dalam Al-Hisbah itu ada yang disebut Al-Hisbah itu lembaga pengawas pasar. Maka harus ada orang yang diangkat mengawasi pasar. Di masa Umar bin Khattab itu pengawas pasar, saya lupa namanya. Itu yang diangkat perempuan. Ya, mengawasi pasar. Ya. Nah, ini alat tukar dan kebijakan moneter, ada keterlibatan pemerintah, kemudian asyirkah, ada kerjasama, Al-Hisbah ini yang lembaga pasar. Ukurannya adalah kesempurnaan dalam hal timbangan, ya. Wailul lil mutaffifin itu kan, alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun. Jadi kalau giliran dia yang dia yang beli, dia minta dipenuhi. Kalau ada orang beli dikurangin. Gitu. Timbangannya jadi enggak adil. Dilarang ada kecurangan, menghindari perjanjian yang ilegal, ketidaksempurnaan pasar, dan juga ihtikar. Ihtikar itu penimbunan. Itu dilarang tuh. Udah ada konsep nimbun itu dilarang. Kalau di kita apa biasanya ditimbun? Hah? Yang ditimbun apa, Pak? Minyak. Beras. Ya, kenapa ditimbun? Biar harganya naik. Iya kan? Kan supply and demand itu. Ya. Semakin tinggi permintaan, barangnya sedikit, maka harga semakin naik. Gitu. Itu dibuat-buat kayak gitu, Pak. Dibuat jarang, maka ditimbun. Maka Ibnu Taimiyah menyebutkan dilarang ihtikar. Wah, udah Pak, udah selesai itu sebenarnya dalam Islam itu konsep-konsep begitu. Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun ini juga menghindari penimbunan ihtikar. Itu kan kalau di Ibnu Khaldun itu ada apa? Dia pasal-pasal Pak ya. Dalam muqaddimah itu. Pasal ini, pasal ini, pasal ini. Yang kedua, orang yang layak dalam bisnis, jujur, adil, memiliki mentalitas pembisnis. Nah, nanti di sini dilarang. Orang yang memangku amanah kepemimpinan dilarang berbisnis. Ibnu Khaldun bilang gitu. Ya. Karena apa? Kalau di masa Umar kan begitu. Yang bisnis-bisnis. Kalau dia udah diangkat jadi pejabat, fokus jadi pejabat. Jangan berbisnis. Karena nanti ada konflik of interest di situ. Gitu. Ya.
Karena nanti nggak fokus dalam urusan mengelola amanah. Begitu. Bahkan kalau Ibnu Khaldun bilang, ada orang yang dari awal dia itu punya apa? Punya apa istilahnya ya? Jadi ada bakat, ada bakat yang jadi pemimpin, ada yang punya bakat menjadi pengusaha. Yang bakat jadi pengusaha, pengusaha saja. Yang jadi pemimpin, pemimpin. Gitu. Ya. Kemudian menghindari mukayasah, ya, rekayasa bisnis yang buruk. Itu bisnis yang direkayasa banyak ya di kita ya. Oleh yang buruk itu kan ada yang pura-pura jadi pembeli gitu ya. Banyak gitu. Padahal temennya juga itu. Itu kan rekayasa kan? Bilang, kemudian dia kayak promosi gitu kan. Lalu melakukan apa namanya? Misalnya orang jual lem gitu kan. Yang beli teman-temannya juga tuh. Itu rekayasa. Kemudian stabilitas harga, menghindari monopoli perdagangan. Nah ini dilarang ada monopoli. Jadi kalau negara itu memonopoli, dia harusnya bukan berbisnis, tapi negara memonopoli dalam rangka memenuhi hak-hak rakyat. Misalnya apa yang dimonopoli negara? Listrik kan? Listrik kan nggak ada swasta kan? Ada nggak swasta? Ada. Ada Pak? Ada swasta. Langganannya lewat mana tuh swasta? Bolehlah itu kalau swasta. Atau jualan solar panel. Nah, yang kemudian semakin mahal harganya. Gitu. Nah, kalau negara monopoli itu bukan untuk berbisnis. Tapi untuk apa? Untuk memenuhi semua kebutuhan rakyat. Dan dilarang negara itu berbisnis. Maka ada BUMN, dilarang BUMN itu berbisnis. Karena dia milik negara sebenarnya. Maka tugas dia adalah memenuhi apa yang ada dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Itu kan? Kemudian menghindari pedagang dari harga terlalu murah. Kemudian menjaga muru'ah. Muru'ah itu kehormatan. Ya, kalau curang pasti jatuh kehormatannya. Dan lain sebagainya. Sedangkan Imam Syatibi ini sudah banyak ya pahamnya. Ada yang disebut dengan menjaga keselamatan jiwa, diri kita terjaga keselamatannya, maka aktivitas produksi, distribusi, konsumsi, aktivitas pertukaran barang dan jasa, apakah kemudian dia bisa mengakibatkan terzoliminya diri kita? Ya, misalnya banyak itu lubang-lubang tambang katanya, itu banyak sekali korbannya. Ya, belakangan saya agak berpikir juga, ini sebenarnya tambang itu sebenarnya dari perspektif Islam boleh nggak sih diambil gitu? Nah, itu pertanyaannya kan? Boleh nggak sih diambil gitu? Karena ternyata ketika diambil itu lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Sementara alternatif pengganti energi yang lain itu ada sebenarnya. Itu kan sama Pak. Kalau khamar itu kan dalam Al-Quran tetap disebut ada manfaatnya. Akan tetapi mudaratnya lebih besar. Maka khamar itu haram hukumnya. Maka segala sesuatu yang mudaratnya lebih besar dari manfaatnya, haram hukumnya sebenarnya. Gitu. Menjaga keselamatan akal, hifzul akal. Ya. Menjaga keselamatan agama, hifzuddin. Ya pokoknya kalau segala sesuatu yang merusak, maka dia berdampak pada jasad kita, maka di saat yang sama, aktivitas ibadah kita menjadi terhambat. Kalau dia sakit karena polusi, maka kita nggak bisa datang ke masjid. Mungkin ispa dia, batuk-batuk terus dia. Ini perhatikan Pak, ada adab itu di masjid. Jadi orang kalau batuk sengaja, haram hukumnya. Ya mungkin batuk mau nyindir imam karena imamnya kelamaan bacanya. Berkali-kali haram itu Pak hukumnya. Kalau batuk dia sakit,
tapi dia nggak berobat, di masjid batuk terus, makruh hukumnya. Karena mengganggu kehusuan jamaah lain. Maka kalau batuk benar-benar batuk, lebih baik berobat dulu, sembuhkan dulu di rumah, lalu baru kemudian berangkat ke masjid. Gitu. Kadang-kadang saya kalau jadi imam suka terganggu juga sama yang batuk terus. Ya, ada orang pengen khusyuk tapi batuk terus. Kemudian menjaga keselamatan harta, hifzul mal, lalu kemudian hifzun nasl, menjaga keturunan. Tadi udah kita bahas ya. Soal etika bisnis Islam kontemporer ini saya ambilkan dari Syed Nawab Naqvi, Ethical Foundation of Islamic Economics. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qardawi, Darul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtisadi Al-Islami. Kemudian ada Prof. Quraish Shihab, bukunya kecil ini, Bisnis Sukses Dunia dan Akhirat. Kemudian W.L.B. Halak, The Impossible State, Islam Politik Modernity Moral Predicament. Ini beliau memang tidak spesifik bicara ekonomi, tapi bicaranya secara umum adalah tentang moral. Nah, sedangkan di Muhammadiyah itu kalau bisnis ekonomi ada dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dan himpunan putusan tarjih. 3. Nah ini Syed Nawab, nilai dasarnya adalah al-qiyam al-asasiyahnya adalah at-tauhid. Kemudian yang kedua at-tawazzun, keseimbangan. Yang ketiga adalah kebebasan atau free will. Jadi manusia itu hakikatnya dilahirkan punya kebebasan. Tapi di saat yang sama setelah didasari tauhid. Ya. Kadang-kadang bebasnya diambil duluan, tauhidnya enggak. Itu jadi masalah. Itu jadinya liberal. Yang keempat, tanggung jawab al-mas'uliyah. Kemudian ukuran bisnis itu beretika atau berakhlak atau tidak. Yang pertama, dilarang ada syirik dalam bisnis. Syirik itu maknanya luas Pak ya, bukan hanya perdagangan tentang hal-hal yang dilarang, ada syirik di dalamnya. Ya, jualan batu cincin tapi ada apanya? Ada isinya. Ada jimat, jualan koi. Nah, itu berarti kan karena katanya ikan yang bisa mendatangkan untung gede. Nah, itu jual syirik itu. Ada saya punya teman jualan pohon. Tapi nggak di sini ya. Di sini nggak ada yang jualan pohon kan. Katanya pohonnya jadi penglaris gitu. Itu nggak boleh. Atau bahkan termasuk jual beli produksi jadi tandingan Allah. Udah ada nggak juga berhenti itu di dagang. Maka jadi tandingan itu boleh jadi. Dilarang adanya kezaliman. Kemudian tidak ada permainan harga dan monopoli pasar. Kemudian juga menghindari kecurangan. Ini tadi sudah kita bahas ya. Secara umum sama sebetulnya. Yusuf Al-Qardawi mengedepankan tauhid, mengedepankan akhlak, mengedepankan kemanusiaan, lalu bersifat wasat. Wasat itu dia bukan hanya diartikan, seringkali nih wasat diartikan moderat. Moderat itu sebenarnya tidak cukup mengartikan wasat. Karena seringkali moderat itu di tengah, akhirnya kadang-kadang di tengah nggak punya sikap. Tapi dia punya sikap di tengah, tapi punya sikap terhadap keadilan. Sekaligus punya kebijaksanaan atas menegakkan keadilan. Gitu. Kadang-kadang kan menegakkan keadilan juga harus lihat juga dari sudut sosiologis masyarakatnya juga harus diperhatikan. Lalu diselesaikanlah masalah-masalah sosialnya itu. Kemudian ukurannya tidak bermaksiat, tidak berpaham sekularisme, kapitalisme, dan eksploitalisme. Sekuler itu kan
nganggapnya bisnis ini nggak ada urusannya sama agama. Salah itu. Nggak bisa. Segala sisi dalam kehidupan manusia itu nggak bisa dilepaskan dari Islam. Dalam perspektif kita, negara, ketuhanan yang Maha Esa, itu bagi orang Islam maknanya kan tauhid. Itu tauhid menjadi landasan dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Ya, kapitalisme. Nah, itu yang tadi sudah saya sampaikan, eksploitalisme. Ya, mengeksploitasi atau mengambil segala sesuatu yang ada di dalam perut bumi dengan tamak dan serakah. Eksploitasi itu berarti tamak, serakah. Yang ketiga, tidak berkhianat. Kemudian yang keempat, tidak menzalimi. Quraisy jujur dalam hal apa? Dalam promosi, kualitas barang atau jasa, sekaligus juga pengirimannya, delivery ordernya itu juga jujur, tepat pada waktunya, tidak mengalami berbagai macam hal yang menghambat dari proses pengiriman. Ini dalam konteks kontemporer ya. Pemenuhan janji dan perjanjian, menghindari berbagai pengkhianatan. Kemudian yang berikutnya ada toleransi, ada keluasan dan keramah tamahan. Tidak mengambil harga terlalu tinggi, menawar terlalu rendah, menerima keluhan pembeli, tidak terlalu banyak meminta bonus atau hadiah. Nah, kadang saya suka menemukan itu. Biasanya kalau beli buah, ada yang beli sekilo, kadang minta tambahin. Nyobain nggak dipersilahkan, nyobain aja. Ya, ada nggak yang begitu? Ada, tapi nggak di sini. Ya, di tempat lain. Ya kan? Nggak dipersilahkan, cobain aja. Kadang-kadang tambahin lagi lah. Gitu. Kebanyakan nambahnya, minta tambahin. Well, bahalak berdasarkan maqasidus syariah Imam Asy-Syatibi, berdasarkan keridhaan, menghindari yang diharamkan agama, ada gharar, ada riba, ya, menghindari hal-hal yang bersifat spekulatif. Makanya dalam Islam itu dilarang investasi dalam bentuk dolar. Karena dolar itu mata uang digunakan untuk alat tukar, bukan alat investasi. Apalagi dolar naik, jual. Kalau kita menyimpan dolar, kita beli harga turun, tapi kayaknya nggak turun-turun. Turun 1.000 ya. Tadinya 16.000, sekarang 15.000 sekian kan? Turun beli, naik jual. Nah itu dilarang tuh. Itu ada dalam fatwa MUI. Ya, larangan investasi dalam valuta asing. Karena valuta asing itu digunakan untuk alat tukar, bukan untuk investasi. Riba, kita udah paham soal riba ya. Berprinsip pada al-ibahah, kebolehan berdasarkan agama. 3 prinsip bisnis, ada kasih sayang Allah dalam bentuk kekayaan dan keuntungan, tidak berlebihan dalam pengumpulan harta, berpijak pada moralitas, bertujuan memperbaiki moral. Ini sebenarnya luar biasa Pak. Ya kalau bicara akhlak itu nyambung semuanya. Terikat secara keseluruhan dengan moralitas, keuntungan yang bermoral, berpijak pada nilai dasar agama. Saya kira sampai situ saja Pak. Nanti lain waktu untuk pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dan himpunan putusan tarjih yang lebih spesifik terkait dengan hal-hal yang harus kita pahami dari aktivitas ekonomi dan bisnis. Yang terakhir, Bapak-bapak, sesungguhnya segala sesuatu yang dilarang itu bukan kemudian memenjara dalam aktivitas bisnis kita. Akan tetapi Islam itu memastikan bahwa segala macam
itu bisa berlanjut dan menghadirkan rahmat bagi sekalian alam. Jadi kalau ada aktivitas ekonomi dan bisnis yang pada akhirnya merusak, itu kan bisnisnya jadi tidak berlanjut, selesai, lalu kemudian kehidupan masyarakat menjadi rusak, maka di saat yang sama kehidupan manusia itu sendiri yang akhirnya terancam. Gitu. Nah ini yang kemudian menjadi perhatian bagi kita semua, agar apa? Agar seluruh kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad, dan juga disebutkan pasti mereka-mereka yang mengikuti Nabi Muhammad adalah tidak lain tidak bukan untuk menghadirkan rahmat bagi sekalian alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun dan membimbing kita agar segala kehidupan kita ini semuanya dibimbing oleh Islam, lalu kemudian menghadirkan kemaslahatan, dan bagi Islam kemaslahatan bukan hanya di dunia, tapi memastikan bahwa keselamatan di dunia mengantarkan pada keselamatan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah fatun qarib bisyul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,